Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rijal Aminuddin dan juga saya sendiri, Priscilla Lutfiatus Sholihah, akan membawakan materi kami yaitu tentang studi kawasan hukum perdata Islam di wilayah Turki. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah negara Turki. Pendiri kerajaan Turki adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak, dan mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan juga ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Yang kedua ada letak geografis dari negara Turki. Negara Turki itu memiliki wilayah yang cukup besar, yakni dengan luas mencapai 783.562 km persegi. Untuk sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Turki yaitu Republik Parlementer, di mana kepala negaranya adalah seorang presiden dan juga kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Tercatat penduduk Turki saat ini 80.274.604 jiwa dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Di bagian barat daya negara Turki itu berbatasan langsung dengan negara Bulgaria, di bagian barat berbatasan langsung dengan negara Yunani, dan di bagian timur serta timur laut itu berbatasan dengan negara Suriah dan juga Irak. Dan di bagian utara itu berbatasan dengan Laut Hitam. Yang ketiga adalah jajahan, kemerdekaan dan reformasi negara Turki itu pada periode ini ekspansi Rusia membawa ancaman besar yang terus berkembang. Raja Charles XII dari Swedia diterima sebagai sekutu Kesultanan Utsmaniyah sebagai pasukan dikalahkan Rusia pada pertemuan Poltava tahun 1709. Yang keempat ada madhab. Survei terbaru tahun 2016 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Sosial asal Perancis, Infos melaporkan bahwa komposisi agama penduduk Turki adalah 83% penduduknya menganut agama Islam dari berbagai denominasi. Sebagian besar Muslim di Turki menganut paham Sunni dengan persentase 65% dari total keseluruhan penduduk Turki. Pengikut paham Islam Syiah berjumlah 4% dari total penduduk negara Turki. Menurut laporan survei tahun 2007, diketahui mayoritas Muslim di Turki itu adalah menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan persentase 78,2% dari keseluruhan penduduk Turki. Di antara penganut Ahlussunnah wal Jamaah, 72% itu mengikuti madhab Hanafi dan sisanya 6,2% itu mengikuti madhab Syafi'i. Yang kedua, bab 2 ada pembaruhan hukum perdata Islam di negara Turki. Yang pertama ada perkawinan. Poin A itu ada pertunangan. Pertunangan dalam The Turkish Civil Code tahun 1926 diatur dalam pasal 82 sampai 87, dalam The Turkey Family Law of Cyprus tahun 1951 diatur dalam pasal 4 sampai 5. Hukum keluarga Turki itu mendorong pengadilan untuk mengadakan perjanjian khusus sebelum pernikahannya. Artinya, jika terdapat pembatalan pernikahan, maka dihukumi berdasarkan peraturan yang berlaku di negara Turki tersebut. Yang kedua ada umur pernikahan atau batas umur pernikahan di negara Turki. Dalam Undang-Undang Turki The Autonomous Law of Family Right tahun 1917 pada pasal 4 dan juga pasal 6 itu diatur tentang usia pernikahan, yaitu 18 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 17 tahun untuk calon mempelai perempuan. Sedangkan pada pasal 5 dan 6 itu dijelaskan laki-laki dan juga perempuan dalam keadaan sangat memaksa dapat diberikan dispensasi untuk menikah. Yang C ada poin C ada orang-orang yang dilarang melakukan pernikahan. Ketentuan orang yang dilarang untuk melakukan pernikahan itu dalam pasal 13 sampai 32 itu yaitu adopsi dalam keluarga Turki itu dijadikan sebagai salah satu penghalang suatu pernikahan. Jadi artinya anak hasil adopsi itu tidak dapat menikah dengan orang tua yang mengadopsinya atau dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengadopsinya tersebut. Dalam fikih klasik dikenal aliran mahram yang berarti perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Yang keempat ada poligami. Ketentuan poligami dalam Turkey Family Law of Cyprus. Turki melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seorang tidak diperkenankan menikah lagi jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama itu telah bubar.
baik karena kematian, perceraian, bahkan pembatalan. Yang ada resepsi pernikahan. Tentang walimah al-urs ini diatur dalam pasal 11 sampai 23 yang menyatakan bahwa perkawinan boleh dirayakan sesuai dengan agama masing-masing jika dikehendaki. Namun pendaftaran dilakukan sebelum perayaan tersebut setelah syarat formalitas atau administrasi tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua pasangan itu boleh merayakan pernikahannya. Yang poin 6 ada pembatalan pernikahan. Dalam Undang-Undang Turki di dalam pasal 19 itu dijelaskan bahwa suatu pernikahan itu harus dibatalkan apabila salah satu pihak berada dalam kondisi salah satu pihak pada saat menikah menderita sakit jiwa atau penyakit permanen lain, dan yang kedua ada pernikahan tersebut yang dilarang. Poin selanjutnya itu pernikahan yang tidak sah atau voidable. Dalam Undang-Undang Turki mengatur tentang pernikahan yang tidak sah dalam pasal 17 sampai dengan 25, pengadilan menurut Undang-Undang Turki diberi kewenangan untuk menyatakan ketidakabsahan suatu pernikahan sesuai alasan-alasan yang telah ditetapkan. Yaitu yang pertama, ada pada saat menikah ada penilaian dari salah satu pihak suami istri yang merasa dirugikan, salah satu pihak dalam kenyataan tidak bermaksud melakukan perjanjian pernikahan atau menikahi pasangannya. Yang C, salah satu pihak yang melakukan kontrak nikah memiliki anggapan yang valid bahwa pasangan tidak memiliki kualitas seperti yang diinginkan dan akan membuat kehidupan perkawinan itu tidak tolerir atau bisa dilanjutkan. Dan yang selanjutnya ada salah satu pihak dengan jelas mengetahui kejelekan pasangan yang berhubungan dengan karakter moral. Yang selanjutnya, salah satu pihak menderita penyakit yang membahayakan orang lain atau masih berusia anak-anak. Yang selanjutnya ada salah satu pihak itu dipaksa menikah dengan ancaman yang membahayakan kehidupan, kesehatan, finansial, dan juga membahayakan kerabat terdekat. Yang selanjutnya ada perceraian dan juga pemisahan. Peraturan tentang perceraian dan pemisahan di Turki ini diatur dalam The Turkey Family Law of Cyprus pada pasal 26 sampai 25. Aturan hukum yang mengatur tentang perceraian perundang-undangan Turki ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dibandingkan dengan fikih konvensional. Menurut undang-undang Turki, ada 6 yang membolehkan suami istri itu menuntut pengadilan untuk mengeluarkan dekret perceraian. Namun demikian, sebelum pengadilan mengeluarkan dekret perceraian tersebut, pengadilan memberikan jangka waktu kepada mempelai untuk saling memisahkan diri terlebih dahulu. Dan 6 hal tersebut yaitu salah satu pihak berkomitmen untuk bercerai, yang kedua adalah salah satu pihak menyebabkan luka bagi pihak yang lain, yang ketiga adalah salah satu pihak telah melakukan tindak kriminal yang membuat hubungan perkawinan itu tidak tolerir atau tidak bisa dilanjutkan lagi, yang keempat adalah salah satu pihak telah pindah rumah dengan cara yang tidak etis atau tanpa sebab yang jelas sekurang-kurangnya 3 bulan. Selanjutnya, ada salah satu pihak menderita penyakit mental yang berhubungan dengan pernikahan yang dinyatakan dengan keterangan dokter periode sekurang-kurangnya 3 bulan. Selanjutnya ada hubungan suami istri yang sedemikian tegang sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi. Poin selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi ini diatur dalam Undang-Undang Turki. Ada dalam pasal 133 dan juga pasal 22 dalam Undang-Undang Turki dan Siprus ditetapkan bahwa pengadilan boleh menetapkan uang ganti rugi yang harus dibayar oleh salah satu dari suami atau istri untuk pasangan yang disakiti atau tidak dipenuhi haknya. Terkait dengan ganti rugi yang dimaksud, menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, bahwa apabila istri tidak dapat memenuhi hak suami, maka hak nafkah istri gugur. Sebaiknya jika sang istri yang dirugikan karena suami tidak dapat memenuhi hak istri, sang istri tetap hanya mendapatkan nafkah seperti biasa tanpa adanya ganti rugi. Yang selanjutnya ada hukum waris. Salah satu prinsip undang-undang sipil di Turki adalah kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan dalam kewarisan Turki. Karena prinsip inilah yang maka undang-undang Turki itu menetapkan bahwa pembagian yang sama antara laki-laki dan juga perempuan itu mendapatkan pembagian yang sama. Bukan 2:1 seperti yang kita ketahui, yaitu laki-laki mendapatkan 2 dan perempuan mendapatkan 1. Turki tidak menganggap peraturan ini berlaku, maka Turki memberlakukan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan itu mendapatkan hak warisan yang sama.
Berdasarkan sistem kewarisan 1:1 ini, nampak jelas bahwa Republik Turki ini ingin mengangkat derajat wanita yang sebelumnya sangat didiskreditkan, khususnya pada masa pemerintahan Kerajaan Utsmani. Pertama, dalam ahli waris yang menjadi ahli waris itu adalah ada keluarga inti, suami, istri yang ditinggalkan, dan anak-anak. Sedangkan kerabat di luar keluarga ini yang dapat menjadi ahli waris itu apabila seseorang itu berjasa dalam keluarga inti tersebut, itu bisa menjadi ahli waris. Masih ditetapkan bahwa status laki-laki dan perempuan dalam keluarga sama, sehingga tidak membedakan mereka dan memperoleh harta peninggalan. Menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris 1:1 dengan tujuan untuk mengangkat derajat perempuan ini adalah salah satu negara Islam modern, yaitu mengangkat hak asasi seorang perempuan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang studi kawasan hukum perdata Islam di wilayah Turki. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.